يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil fatih lima uglika wa khatami lima sabaqa nasirul haqqa bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sholawat patih. Sholawat patih ini banyak kegunaannya, terutama nih buat para pedagang biasanya ngamalin sholawat patih. Karena sholawat patih ini berkahnya luar biasa. Semua sholawat berkah, ini sholawat patih sigotnya bentuknya lain. Sholawat munjiat, sholawat naria, sholawat Nabi, sholawat Ibrahimiyah, sholawat Nasiyah, macam-macam sholawat, 13.000 lebih sigot sholawat. Salah satunya adalah sholawat patih. Ada satu orang yang dulunya pedagang biasa aja. Kemudian karena saking sepinya jualan, namanya juga jualan kecil. Kita ini orang kecil, jualannya kecil, modalnya kecil. Jualan di mana? Ya jualan pakai motor, ya biasa motor second, motor Astuti. Jalan, bawa jualan apa? Jualan semacam cilok begitulah. Bawa cuman berapa? Cuman 2 kilo, kadang nggak habis, 3 kilo nggak habis. Akhirnya pening juga jualan kayak gini. Dulu saya waktu masih sekolah, saya punya satu guru perempuan, orangnya baik betul dengan saya di pesantren. Beliau ngajar di kelas saya. Suaminya juga baik dengan saya. Bahkan anehnya kedua suami istri ini akrab dengan saya. Nah, tapi ya tetap aja kita menjaga ikhtiroman di ustaji. Tetap kita menjaga jarak. Tapi orangnya memang baik pada saya. Ketika orang bertanya suatu hal, saya bertanya, Ibu, saya bilang kan, kenapa Ustadz kemarin itu jalannya kakinya pincang? Oh ya, pertanyaan beda ini dia bilang. Karena katanya waktu itu ngomongin masalah fikih. Beliau berkata, kemarin itu Ustadz terburu-buru, suaminya maksudnya terburu-buru karena waktu itu dapat anugerah berupa pergi haji gratis. Waktu itu masih 3 utama. Kalau nggak salah harganya tahun itu haji ONH masih 6 jutaan kurang. Nah 3 utama udah 50 juta kurang. Entah sekarang masih ada atau enggak. Kalaupun ada ya sekarang tentu udah lebih mahal. Ini kejadian udah puluhan tahun lalu. Sampai segitunya saya bertanya kepada beliau. Jadi itu Ustaz terburu-buru dan jatuh sehingga kakinya pincang kemana-mana bawa tongkat. Saking gembiranya mau berangkat haji tahun itu. Nah kemudian dia berkata begini. Kita ini kan kalau jualan di pinggir jalan, lalu modalnya sedikit, dapatnya berapa? Kalau misalnya modalnya besar, toko misalnya ada, ya dapatnya tentu besar. Ya iya juga kata saya waktu itu. Dengan kawan-kawan, cuma masalahnya modalnya mana? Itu yang susah, nggak semua orang punya modal, itu masalahnya. Modal ngambil dari lembaga keuangan, riba. Kita khawatir nanti kagak berkah, udah banyak banget yang kayak begitu. 1 tahun oke, kawan saya nih. Datang ke rumah ngomong lah dulu udah terpisah waktu zaman revolusi di sini. Zaman revolusi di bawah tahun 2000 di sini, zaman perjuangan lah tahun 2000 di sini waktu kompleks senjata. Beliau itu udah habis tsunami beliau jualan. Udah menikah lalu jualan perempuan. Lalu ketika jualan, saya dengar dari istri saya sekarang kawan kita udah hebat. Jualan apa? Jualan HP. Kemudian beberapa tahun kemudian setelah saya kembali ke Jakarta dan kembali ke sini, udah lebih dari 11, 12, 13 tahunan lah. Mungkin 15 tahun lebih. Dia datang ke saya. Dia tanya, Bang, abang punya nggak kenalan orang lembaga keuangan? Ya, saya bilang ya banyak. Cuma beliau bercerita bahwa kreditnya ini tolong dioper alih. Aduh luar biasa. Kenapa? Saya cerita lah dulu saya bang jualan ambil uang 500 juta. Tahun pertama bagus jualan. Tahun kedua wah apa aja semua ada di jalan. Cepatnya jualan itu. Tahun pertama sukses. Tahun kedua sepi. Tahun ketiga bangkrut. Ninggalin utang. Luar biasa kan. Alhamdulillah. Itulah yang saya nggak demen. Kita nggak demen yang kayak begitunya tuh. Jadi bermasalah. Jadinya gara-gara itu. Lah kemudian orang-orang yang berdagang biasanya mereka punya amalan dan salah satunya adalah ibu ini. Apa yang tadi saya katakan tadi apa itu amalannya? Dia datang kepada kiai minta tolong apa amalan yang bisa saya sampaikan. Ya, setiap hari saya mohon kepada Allah supaya doa-doa saya makbul biar dagangan saya enak laku. Akhirnya Pak Yai bilang amalkan sholawat patih. Beliau mengamalkan kapan diamalinnya? Habis tahajud. Diamalinnya berapa kali dibacanya? 100 kali. Kapan? Setiap malam.
diamalin. Sampai-sampai yang tadinya jualannya cuma bawa 2 kilo, 3 kilo, ini 10 kilo habis sehari. Bahkan orang-orang lain yang ada di sekitar situ dikaryakan sama dia untuk membantu. Pakai cabang-cabang lain lah gitu. Sehingga di rumahnya yang tadinya cuma ada sepeda butut, motor butut, sekarang udah berjejer kendaraan-kendaraan lain. Karena udah lama berkahnya sholawat Fatih. Sholawat Fatih ini mari kita baca setiap hari. Mudah-mudahan dengan itu Allah bukakan jalan kita. Dulu saya pernah kenalan dengan seorang ibu. Udah ibu-ibu. Beliau cerita ada suatu orang yang jualan itu ya dia pengen jangan jadi pedagang, pengusaha. Cuman modalnya itu-itunya. Ya udah itu yang jualin. Apa itu? Jualan ayam ya, saya 1 ekor doang ayam bakar. 1 ekor doang. Ya habis, alhamdulillah habis 1 hari. Kemudian hari ketiga nambah 2 ekor. Hari keempat nambah 3 ekor terus menerus sampai banyak punya cabang sendiri di mana-mana. Berkahnya orang jualan yang kagak pakai riba. Berkahnya orang jualan yang terus minta kepada Allah. Makanya saya punya orang tua kalau ditanya dulu mudah-mudahnya Pak Haji gimana jualan sekarang? Di kantor emang gak enak, kata dia. Kenapa emang yang gak enaknya? Ya biasalah Pak Haji. Senggol sana, senggol sini, banyak saingan. Cari muka, segala macam. Ya namanya orang kerja, ada aja resikonya. Kata bapak, saya punya bapak. Ya saya pengen jadi pedagang Pak Haji. Gimana Pak Haji jualan? Ya tergantung Allah lah. Rezeki Allah yang ngatur. Kalau selawat gua banyak, tasbih gua banyak, insya Allah rezekinya juga banyak. Nah begitulah kira-kira. Mari kita amalin sholawat Fatih. Buat kita semua orang pedagang terutama nih. Orang pekerja juga. Ya rezeki siapa ya tahu Allah yang ngatur. Kan kita nggak tahu. Bukan dari gaji dari tempat lain. Bisa aja kayak gitu. Kita membaca sholawat Fatih. Namanya juga sholawat Fatih. Sholawat pembuka. Apa yang dibuka? Wa khatamil lima sabaqa. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kita ke jalan yang lurus di mana aja. Perbuatan kita, ibadah kita, amalan kita, jualan kita yang lurus. Dagang kita yang jangan pakai curang. Insya Allah berkahnya ada. Wa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa, membuka apa yang tertutup dengan berkah dari kalimat sholawat. Rezeki yang jauh jadi dekat, rezeki yang ketutup jadi terbuka. Insyaallah kita amalan salat Fatih berapa kali? 100 kali. Kapan habis tahajud? Jadi tahajud dulu, tiap malam usahakan untuk sholat tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Karena Rasulullah mengajarkan yang ringan dulu 2 rakaat. Kalau kita langsung kerjain 12 rakaat tahajud, ya mungkin semangat. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan udah jatuh. Udah malas, aduh 12 rakaat lama banget ngantuk. Nah jangan seperti itu. Kerjain yang ringan dulu 2 rakaat. Nanti baca sholawat Fatih. Kalau masih ada waktu, bisa lagi sholat tahajud lagi. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita baca sholawat Fatih. Mudah-mudahan apa yang ketutup jadi kebuka. Apa yang ketutup? Rezeki ketutup kebuka. Jodoh ketutup terbuka. Apalagi urusan dengan saudara kerabat yang tadinya ketutup nggak kesambung silaturahim jadi kebuka insya Allah. Karir-karir yang ketutup, yang ditutup dan sengaja dan disengaja mudah-mudahan Allah buka. Dan juga jalan kebaikan, keberkahan insya Allah dibukakan dengan berkah dan karomah membaca, membiasakan sholawat Fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Menjelang subuh jam 5 lewat 5 menit di kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa khatami lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim.